Balik lagi di MF Wrestling. Oke. Sebenarnya ini nggak bisa terlalu lama juga bikin videonya karena emang gila sih bikin video setengah tiap pagi. Saking nggak sempatnya bikin video ya ini karena lagi bangunnya so bikin. Kalau nggak bangun kayaknya belum bikin juga. Kalau bangunnya agak pagi nggak bikin juga pasti. Lagi sibuk banget. Jadi ya bikin video sesempatnya aja. Hari ini pengen bahas sedikit aja soal ya keresahan saya pribadi aja sih kalau yang ini. Jadi sebagai penonton gulat itu kan kita ada yang namanya ya masa dimana kita memilih tontonan gulat apa sih yang kita suka. Dalam artian kalau misalkan teman-teman tahu ada orang yang suka WWE, ada yang suka AEW, ada yang suka New Japan dan lain sebagainya, dan itu adalah hal yang lumrah kalau buat saya. Gimana ya, teman-teman bebas untuk memilih memang, dan teman-teman bebas memilih untuk tidak menonton salah satunya, atau mungkin teman-teman bebas untuk menonton semuanya, atau mungkin bahkan bebas untuk tidak menonton sama sekali gitu. Balik lagi sih, namanya juga preferensi ya Pak. Mau teman-teman suka yang mana, mau suka A, B, C, D, E, F, G, dan lain sebagainya, itu kan balik lagi. Kalau misalkan teman-teman suka, tonton, enggak, ya skip aja. Oke. Tapi yang jadi masalah adalah jujur aja ini keresahan saya terhadap fans AEW, bukan ke AEW-nya. AEW sih kalau buat saya udah bikin environment yang bagus gitu ya. Dia bikin segmentasi baru dan menarik gitu. Kalau misalkan AEW masih punya kesan ngerong-ngerongin pasarnya WWE, atau mungkin dia ngerebut dan lain sebagainya sih, buat saya wajar, namanya juga bisnis Pak. Bisnis mana ada sih yang kagak saingan gitu. Karena ya wajar aja sih. Kalau misalkan kita ngomongin soal bisnis Pak ya, masih diselisih lagi, pasti ujung-ujungnya bakal ngomongin soal persaingan dan lain sebagainya, yang mana itu nggak bisa dihindari juga gitu, baik dari semua pihak. Cuman kadang yang bikin males ini itu adalah soal fansnya. Kenapa? Karena jujur aja, kalau suruh ngomongin soal fans, AEW paling jelek sih kalau nggak saya. Kenapa? Ya karena mereka tuh jujur kalau di tahun awal, tahun pertama, tahun kedua itu udah bagus. Nah ini yang saya butuhkan di fans AEW. Ya kayak di tahun pertama keduanya, mereka fokus promosiin si AEW-nya. Mereka fokus ya ini bisa lah jadi alternatif dari WWE. Teman-teman udah bosan kan nonton WWE, kita bisa nonton nih AEW, inovasi baru yang lebih menarik. Ya, kayak gitu kan. Sebenarnya masalahnya situ aja. Cuman yang jadi problem itu adalah masuk di 2021, dimana ya mulai banyak ex WWE yang masuk dan mulai masif gitu ya. Hampir tiap bulan ada aja yang masuk gitu. Ya itu sih nggak ada masalah dengan AEW mau milih yang mana, mau milih free agent atau apa, balik lagi kan itu masuk ke strategi bisnisnya mereka. Kalau misalnya itu sukses ya it's good for them, kalau enggak juga ya udah terserah. Nah, karena si fansnya ini kayak defend AEW at all cost gitu kan, juga ya kalau lo nggak suka AEW lu musuh gua kayak gitu. Itu bahaya sih kalau kata saya. Kenapa? Karena ya AEW jujur aja, salah satu alasan kenapa AEW susah berkembang adalah fansnya sendiri. Bahkan puncaknya tahun ini kalau kata saya, tahun ini tuh udah tahun terburuknya AEW, bener. Orang mungkin kayak bilang 2024 AEW is 2019 WWE. Nah kalau itu kata saya enggak, itu bakal lebih jelek lagi, itu bakal lebih hina lagi kalau kata saya AEW-nya sekarang tuh. Kenapa? Dengan resource yang mereka punya sekarang, mereka bisa bikin sebenarnya yang jauh lebih baik, jauh lebih bagus, dan jauh lebih menarik. Tapi faktanya apa? Itu juga cuman makan ego fans doang. Saya bahkan tidak melihat ini makanin ego Tony Khan, enggak. Kalau misalkan Tony Khan yang ngasih makan ego buat dirinya sendiri, ya terserah, itu kan dia yang punya duit. Tapi ini enggak, ini saya melihat banget ini tuh makanin egonya fans. Jadi nggak kasih makan nih fans nih, kamu mau apa? Nih aku kasih, kayak gitu. Jadi bukan nggak dikasih pleasure-nya gitu, bukan dikasih kenikmatannya, tapi mereka malah dikasih makannya aja udah. Ya terserah lu suka nggak suka, ya udah lu gua kasih makan dan gitu, kelar. Nah itu yang jadi permasalahannya si AEW sekarang tuh. Ya kita bisa lihat juga gitu bagaimana
fans AEW itu kerap mendefend Tony Khan at all cost. Jadi kemarin saya lihat gitu ya pokoknya ada sebuah postingan lah ya friendly saya. Nah, karena dia juga dalam tanda kutip suka bikin artikel-artikel. Jadi dia itu nulis itu ya ada yang jadi Tony Khan itu bilang kalau ya dia itu ya punya roster terbaik di dunia sekarang gitu. Jadi ada dalam tanda kutip AEW is the best in the world and we're the best wrestler ya kayak gitulah ya. Cuman maparin tagline-nya aja dan itu sah-sah aja sih kalau kata saya. Kan bagian dari memperpanas suasana. Balik lagi kepancing nggak lawan-lawannya. Kemarin nggak kepancing juga sih, tapi ya udah nggak ada masalah juga. Cuman yang jadi masalah adalah fans-fansnya ini kayak defend Tony Khan banget gitu loh. Padahal ya kalau misalkan dilihat faktanya ya kemana-mana juga. Ini saya sambil cari-cari ya. Karena jujur aja ini ada part yang membuat saya sih meresahkan banget ya. Jadi gini, bentar ya. Jadi kan gini ya, kalau kita ngomongin soal si Tony Khan itu kan tahun ini tuh kayak inilah ya, dia ngurus 3 AEW, Fulham sama Jacksonville Jaguars. Saya nggak akan komen soal Jacksonville Jaguars karena nggak ngerti football, NFL lebih tepatnya. Karena ya usaha bahasnya nggak ngerti. Tapi kalau Fulham saya ngerti itu karena ya saya nonton IPL meskipun nggak terlalu sering juga ya. Dan ya berat juga gitu kalau misalkan disuruh ngomongin NFL. Tapi kalau Premier League jago lah. Bukan yang fasih banget, tapi saya ngerti gitu dengan bahasa-bahasanya, dengan apa yang harus dibicarakan gitu. Oke, ini nih kita bisa lihat ya. Jadi permasalahannya yang saya rasakan gitu ya sebagai penonton gulat melihat fans AEW itu ya kayak mendefend terus Tony Khan gitu. Salah satunya waktu bahas Fulham. Jadi tiba-tiba ada di postingan yang tadi kata saya yang dari teman saya itu ada yang komen soal Tony Khan dimana menurut dia AEW itu udah cuma sampingan doang dan dia fokus ke Fulham. Kenapa? Karena kita bisa lihat Fulham sudah semakin baik dan AEW itu ya udah makanya AEW bapuk tuh karena katanya Tony Khan tuh ngurus Fulham. Bullshit banget gitu. Bullshit banget dari mana? Ya gini aja kita bisa lihat berapa sih yang bisa kita lihat dari progres Fulham. Kalau misalkan teman-teman lihat, teman-teman bisa lihat dinamikanya Fulham, eksklusifkan ke Fulham ya, jangan ke klub-klub lain juga gitu. Eksklusifkan ke Fulham itu itu penonton tuh fans Fulham tuh masih banyak yang demand kok. Masih banyak yang demand kayak Tony Khan gimana ini kok dia kayak ngurus AEW doang, kita juga kan masih bagian dari lu gitu. Masa kita kayak cuman dianggap mainan yang ya nggak ada nilai apa-apa gitu, sehingga ya kayak nggak ada artinya aja gitu Fulham di mata keluarga Khan. Lebih tepatnya Sadik Sadik mah itu wali kota London, salah. Nah itu kan demand juga dan itu berat gitu loh untuk dipenuhi. Karena ya sampai sekarang kita nggak bisa lihat juga progresnya sebagus apa gitu. Karena fans AEW bilang Fulham tuh lebih bagus tuh. Ya lihat aja deh, sejak mereka promosi Fulham 2 tahun kemarin tuh posisi berapa? 2002 musim 2022-2023 mereka 10. 23-24 mereka ke berapa? 13. Ya lebih bobrok lagi kan berarti jelek banget gitu loh. Progresnya juga kayak ya minim aja. Tapi kan lihat poinnya, lihat ininya ya sama aja, percuma posisi ujung-ujungnya posisi 13. Apa yang udah lihat gitu loh. Terus juga dibilang tapi kan transfernya bagus, tapi kan lihat pemain pada dijual dengan nilai yang mahal. Sementara pemain baru tuh bisa masuk dengan ya
angkanya nggak begitu mahal lah gitu. Jadi pemasukan dengan pengeluaran tuh bagus-bagus aja. Ya ini kita bisa lihat. Ini saya sambil buka Transfermarkt juga gitu. Jadi teman-teman nanti boleh buka Transfermarkt dulu sebelum masuk ke ininya, pembahasannya. Ini kita lihat nih. Tahun ini ya belum tuh jual 7 pemain. Bukan. Oh 7. Nah ini 11. Tahun ini Fulham itu keluarnya itu 11 pemain ya. Efektifnya 10 karena yang satu minjem si Reiss Nelson itu gak dihitung ya karena dia kan Arsenal ya. Oke. Nah, dari 10 lagi benar 11 berarti ya. Reiss Nelson tuh sama Reiss Nelson 12 itu salah. Sorry. Nah, itu kan ada kurang lebih 11 pemain ya yang keluar tahun ini. Free transfer semua. Dua doang yang enggak. Jay Stansfield ke Birmingham sama Joao Palinya ke Munchen. Itu di total cuman sekitaran 68 juta euro. Masuk berapa pemain? Itu 6 lah, karena yang satu masuk karena peminjaman udah habis. Lukaris. Ya, itu Emil Smith Rowe, Joachim Andersen, Sanderberg sama Jorge Cuenca. Itu yang dua sisanya itu ya free transfer. Karena sampai buka Transfermarkt Fulham aja deh kalau misalkan kurang yakin. Saya lagi malas ngedit. Ya teman-teman nanti bantu cari aja di link Transfermarkt itu berapa. Ya perbandingannya antara yang masuk dan keluar malah lebih mahal yang keluar juga ya, karena yang keluar itu yang buat transfer itu berapa? 91,5 juta euro. Yang masuk cuma berapa? 68. Ya berarti kalau misalkan banyak menjual pemain mahal ya, yang faktanya yang dapat cuman itu doang. Yang dapat mahal cuma Palinya doang. Sisanya mana? Nggak ada. Kan berarti bullshit itu, berarti bohong juga gitu. Ya jujur aja banyak kok yang belum dibenahi gitu oleh Tony Khan di Fulham. Jadi kalau misalkan teman-teman menganggap kayak Tony Khan is savior atau apa, biasa aja lah, lebay gitu. Karena fans AEW itu kayak bocah alay. Terserah teman-teman kalau misalkan mau gak suka dengan apa yang saya bahas sih silahkan. Cuman berargumen aja gitu, berargumen yang kalau bisa kontra aja yang tadi yang kata saya gitu. Jadi kayak it's too early lah untuk membela Tony Khan sampai segitunya. Dia bukan yang ini kalau misalkan dia pegang 3 nih dan 3-3-nya bagus, baru dipuja bisa-bisan nggak apa-apa dah. Karena ya kebagusannya Fulham itu bukan dari Tony Khan justru, tapi justru dari manajernya yang sekarang Marco Silva. Karena ya Marco Silva memang memberikan dobrakan yang kebetulan cocok untuk pemain-pemain Fulham sekarang. Jadi kalau misalkan bisa dibilang ini semua karena Tony Khan, enggak juga. Permainan bagus karena Marco Silva. Dari segi yang lain bagus mungkin karena emang lagi support aja. Saya nggak tahu kalau misalkan Fulham di puncak masalah, Tony Khan bisa bantu nggak? Karena saya nggak yakin juga dia datang ke Craven Cottage aja setahun 2 kali. Itu juga urusannya buat AEW semua, bukan buat Fulhamnya sendiri gitu. Jadi kayak nonton Fulham tuh kayak cuma mampir doang, bukan yang memang dia dedicated. Kenapa? Jangan dia bawa orang-orang AEW juga. Ya bagus sih kalau kata saya untuk bilang dia sededicated itu sama Fulham. Enggak sih, belum deh kalau kata saya. Jadi ya fans AEW kalau misalkan dibantar ya, belum dibantar sama klub lain tuh jangan salati. Ya dibantar Aston Villa pakai video Prince Nana joget, yang tersinggung fans AEW. Fans Fulhamnya kayak diem-diem ya tuh, nggak ada yang enggak, biasa aja kok.
Mereka juga kayak malah kadang ikutan ngebantu juga. Ya lo banyak loh die hardnya AEW yang di Twitter itu saati banget gitu. Wah tidak bisa gitu, lah. Nggak tahu sih mau main apa lagi gitu kalau kayak gini. Sorry itu saya ya Fulham berarti masih banyak yang belum dibenahi gitu kalau kayak gitu. Ya nggak tahu ya teman-teman, kalau misalkan masih mau defend Tony Khan sih silahkan aja, tulis komen nih, tulis komen atau ada apa-apa silahkan tulis aja. Kalau misalkan mau like videonya silahkan, dislike kalau nggak suka, dan subscribe biar nggak ketinggalan update berikutnya dari MI Wrestling. Share juga ke teman-teman ya. Kalau misalkan mau cari bala bantuan untuk membela Tony Khan di sini, ya silahkan. Ya, karena banyak kok die hardnya AEW yang berdebat gitu ya, bukan berdebat ya, lebih ke nyari ulah aja gitu sama saya. Ini saya bukan nantangin juga gitu, cuman lebih ke saya gemes gitu. Ada beberapa komen yang nggak masuk dan lebih ke ini aja gitu, kayak merasa superior aja, padahal sih biasa-biasa aja. Mereka juga bagian dari penonton gulat, mereka juga bagian dari apa ya, lingkungan gulat itu sendiri, tapi kayak merasa Tony Khan is on number one, dan ya mereka kayak nggak terima gitu kalau misalkan Tony Khan dikritik dan apa, padahal ya bro, dia yang ngasih gitu, dia yang ngasih, kita juga harus apa, dalam tanda kutip, bukan apa ya, bukan menerima mentah-mentah gitu. Kalian tahu seberapa bobroknya politik penokohan gak sih? Ya bahaya nanti ini dong. Kalau misalkan kalian mau fokus politik penokohan dan lain sebagainya, membela Tony Khan dan lain sebagainya, itu masih baik loh. Tony Khan gak sampai ngacak-ngacak negara gitu. Coba sampai ngacak-ngacak negara, bahaya sih ya. Apalagi tuh kayak Pak Mul